Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandu Ditya Purnama akan mempresentasikan bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu periode pengusulan Pancasila. Perumusan Pancasila ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI yang pertama. BPUPKI ini dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 29 April. Yang tokoh-tokoh yang menyampaikan usulan tentang dasar negara yaitu Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Kiai Haji Bagus Hadikusumo dan Supomo. Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. 3, mufakat atau demokrasi. 4, kesejahteraan sosial. 5, ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian periode perumusan Pancasila. Sidang BPUPKI kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli pada tahun 1945. Pada alinea keempat Piagam Jakarta terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian periode pengesahan Pancasila. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Regimen kembali ke Indonesia. Mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan. Penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok merupakan tindakan para pemuda yang mengetahui bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Kemerdekaan Indonesia dicetuskan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu digagas dan ditulis oleh 2 tokoh proklamator yaitu Muhammad Hatta dan Soekarno, sehingga dinamakan Dwi Tunggal. Dan kemudian tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno menambah 6 anggota PPKI. Mereka adalah Wiranto Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Kasman Singodimedjo, Sayuti Melik, Iwa Kusumo Sumantri, dan Ahmad Subarjo. Putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakup hal-hal yang mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara, Undang-Undang 45 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh, lalu memiliki presiden dan wakil presiden yang pertama, lalu membentuk KNIP, anggotanya yaitu mantan anggota PPKI dan tokoh-tokoh masyarakat dan banyak golongan lainnya. Perumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 1945 adalah sebagai berikut, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila yang disahkan PPKI berbeda dengan rumusan Pancasila yang ada dalam Piagam Jakarta. Belanda kembali ingin menguasai Indonesia dan dalam bentuk agresi selama kurang lebih 4 tahun. Setelah pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia oleh Belanda, lalu berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara pada tahun 1950 dilaksanakan pemilu yang pertama pada tahun 1955. Dibentuk 2 badan perwakilan, yaitu Badan Konstituante yang bertugas membuat konstitusi atau undang-undang dasar dan DPR yang berperan sebagai parlemen. Kekuasaan Presiden Soekarno berada pada posisi tertinggi yang membawahi Ketua MPRS, Ketua DPR, dan Ketua DPA. Lalu peristiwa G30 SPKI, terbitlah surat perintah dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto dengan nama Super Semar, yang kepanjangannya itu Surat Perintah 11 Maret. Surat itu berisi perintah Presiden kepada Soeharto agar mengambil langkah-langkah pengaman untuk menyelamatkan keadaan Super Semar dibuat di Istana Bogor. Lalu alasan diperlukannya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, yaitu alasan diperlukannya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Dan terakhir, Pancasila sebagai perjanjian luhur.
Argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan negara. Salah satu tantangan terhadap adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Lalu 7 esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia masa depan. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu alasan filosofis berdirinya suatu negara. Setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut, yaitu pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, lalu melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian presentasi dari saya tentang bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.